Selamat datang di perjalanan seru kita kali ini. Hari ini kita bakalan full day explore ke salah satu destinasi alam paling kece di Bandung Selatan, Ciwidey. Prepare yourself karena dalam satu hari kita bakal mampir ke 6 spot ikonik yang wajib banget kalian masukin ke bucket list. Kita mulai dari Kawah Putih, tempat paling dramatis dengan kawah berwarna toska dan kabut tipis yang bikin suasana berasa di dunia lain. Lanjut gas ke perkebunan teh Ranca Bali, hamparan hijau yang super luas, angin sejuk dan spot foto yang biasanya bikin kamera nggak bisa berhenti. Nggak sampai di situ, kita juga bakal main ke Ranca Upas, tempat favorit buat ketemu rusa-rusa lucu yang jinak. Next, kita menuju ketenangan Situ Patenggang, danau cantik yang dikelilingi perbukitan hijau, perfect banget buat healing tipis-tipis. Dan sebagai penutup yang manis, kita bakal petik langsung stroberi segar dari kebun. Dan ini dia pengalaman wajib kalau kalian ke Ciwidey. Jadi, siapin energi kalian karena perjalanan hari ini bakal padat, seru, dan pastinya memanjakan mata. Let's go explore Ciwidey one day trip. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Baik lagi dengan aku Brata, dan kali ini aku akan ajakin kalian buat traveling jalan-jalan di daerah Ciwidey. Kita akan main-main ke daerah Kawah Putih, Ranca Bali, Ranca Upas. Kita akan main ke Kawah Rengganis. Kita akan naik jembatan di sana, dan kita akan ke Situ Patenggang buat ngeliatin danau dan kapal resto kapal yang ada di Situ Patenggang. Jadi untuk itu ikutin aku terus, kita akan seharian di Ciwidey. Untuk destinasi wisata pertama, kita akan pergi ke Kawah Putih. Kawah Putih itu berada sekitar kurang lebih 50 km dari pusat kota Bandung atau sekitar 1,5 jam perjalanan menuju Ciwidey. Kawah Putih sendiri adalah danau kawah vulkanis yang berada di kawasan Ciwidey. Kawah ini terbentuk dari letusan Gunung Patuha ratusan tahun lalu. Airnya berwarna hijau toska atau putih kebiruan, dan warna tersebut bisa berubah-ubah tergantung konsentrasi belerang, cuaca, dan pencahayaan matahari. Kita naik tangan tinggi dulu. Jadi sebelum ke bukitnya. Kontang anting. Kita naik kontang anting, guys. Ini seru banget. Jadi kalian guys, kalau lagi ada di daerah kawasan Kawah Putih, jangan lupa untuk mengunjungi salah satu spot yang ada di Kawah Putih, yaitu Sunan Ibu. Ini adalah first time aku buat jalan ke Sunan Ibu. Di sini juga ada kebun teh, banyak kebun teh banget tuh. Oke, tinggal sedikit lagi. Sunan Ibunya 2. Ini dia. Gila, baru parkirannya aja udah keren banget. Nah, ini ada campnya. Dan yang di ujung sana, kebun teh sepanjang mata memandang. Gila. Cakep banget. Toilet dulu. Kali ini aku udah ada di area parkirannya Sunan Ibu. Dan tiket masuknya adalah 15.000 per orang. Tapi kalian nggak akan rugi kalau ke sini karena baru di area parkirannya sudah dilihatin hamparan kebun teh yang kece banget. Dan ini keren banget. Kalian kalau misalnya ngelihat secara langsung dengan vibes udara di area Kawah Putih yang semeriwing dingin, matahari, dan indahnya kebun teh yang hijau tuh, emang worth it banget untuk ini. Cuma 15.000, tapi kalian bisa ngeliat pemandangan yang keren banget. Take your time if you want to take a picture on the tea plantation, okay?
Untuk perjalanan sampai ke Sunan Ibunya butuh effort yang ini perjalanannya tanjakan menuju Sunan Ibunya. Akhirnya kita udah nyampe ke puncak Sunan Ibu. Sebenarnya masih di atas masih ada lagi, tapi gila ini pemandangannya. Kan ajakin map puncaknya Sunan Ibu. Dari puncak Sunan Ibu di 2300 mdpl kita bisa ngeliat kawah putih secantik ini. Gila, ini keren banget. Di crop aja di ini. Problem or whatever, just call me on. Kita udah sampai tadi di puncak Sunan Ibu dan kalian memang harus worth it banget untuk walaupun perjalanannya memang butuh tenaga dan butuh effort yang luar biasa, but the view is amazing. Kita bisa ngeliat dari puncak, ngeliat kawah putih di bawah. Kita juga bisa ngeliat kebun teh Ranca Bali yang luas banget dan view pemandangannya perjalanan benar-benar ini sesuatu yang worth it banget. Ayo kita ke situ. Udah itu enak tuh, bagus. Udah sampai di garden rooftopnya Sunan Ibu. Ini di ketinggian 2276 mdpl. Tapi view-nya secantik ini. Wow. Keren banget kan? Jeng-jeng lah kalau naik. Merah-merahnya silakan untuk obat kulit, gatal-gatal, alergi, luka-luka jerawat, barangkali berminat silakan di meja depan. Ada batu, sabun, serbuk belerangnya silakan untuk rendaman kaki, sakit lutut, sakit sendi. Dan di meja depan. Kita udah masuk di kawasan Kawah Putih. Belerang-belerangnya silakan untuk obat kulit, gatal-gatal, alergi, luka-luka jerawat, barangkali berminat silakan di meja depan.
Ini dia guys, ini adalah kawah putihnya. Yes, cantik banget ya. Ini karena hari ini adalah hari Minggu, pengunjung di Kawah Putih juga lumayan banget ya. Lumayan banyak. Sekarang aku ada di daerah Kawah Putih. Ini adalah Kawah Putih, salah satu destinasi wisata yang kalian patut kunjungin kalau kalian sedang berada di kota Bandung. Ini jadi kalau kalian bawa lansia, Destinasi wisata selanjutnya yang ada di daerah Ciwidey, kita akan pergi ke Kawah Rengganis. Nah, Kawah Rengganis itu juga sering disebut sebagai Rengganis Crater, adalah kawasan wisata alam yang berupa kawah vulkanis alami yang berada di area Ciwidey. Nah, berbeda dengan Kawah Putih yang berwarna toska dan penuh kabut, Kawah Rengganis tuh terasa lebih natural, lebih hangat, dan punya suasana yang lebih tenang. Dan kita akan ke sana untuk melihat Kawah Rengganis. Kita akan makan di Kirana Resto yang ada di Kawah Rengganis, dan juga kita akan naik jembatan gantung terpanjang yang ada di Asia Tenggara. halo, kita lagi ada di Kirana Resto buat makan siang dulu. Jadi kita ada di daerah Rengganis. Ini adalah salah satu wisata atau objek wisata yang kalian harus kunjungin kalau kalian lagi ada di daerah Ciwidey. Dan kali ini yang pertama kita makan dulu di area Rengganis. Rengganis ini Kirana Resto. Makanannya makanan rumahan. Ini aku ada makan sayur pakis, cumi asin, ada juga tempe, dan ada juga ini. Kita akan nyobain. Makanannya cepet dingin banget di sini karena udaranya. Bismillah. Oh, ini bukan sayur pakis ya? Dicampur sama daun labu nih kayaknya. Ini saya campur sama daun labu. Lihat. Oh. Cuma sini ya. Dan di sini kalian akan dapat namanya welcome drink. Itu welcome drinknya adalah teh dari perkebunan sini. Mantap banget. Tahunya. Kita makan dulu sini, ambil santai sejenak. Lalu aku ajakin kalian buat keliling ke objek-objek wisata yang ada di daerah Rengganis ini. Dan kita juga akan ke situ Patenggang
Terakhir kita akan ke Ranca Upas, Ranca Bali, kebun teh. Keliling tadi di Kawah Putih dan petik stroberi. Jadi tetap terus ikutin aku. Kita akan seharian jalan-jalan di Ciwidey. Kalian bisa berkunjung kemana aja. Dan untuk harga tiketnya, nanti aku akan kasih tahu semua perjalanan dari sini ya, perjalanan. Nah gitu ya. Jadi kalian kalau lagi di Kina Resto dan akan mendapatkan view pemandangan yang kece abis dari sini. Nah, mantap banget kan? Ini dia. Jadi kita ada di jembatan Kawah Rengganis, yang ini adalah katanya adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Asia atau Asia Tenggara ya? Wow. Kita ada di jembatan dekat Kawah Rengganis dan ini effortnya keren banget. Capek sekali. Di tengah nggak bisa pegang handphone, nggak bisa pegang ini karena goyang banget. Cakep di restonya. Strawberry, blackberry boleh kakak 3 ringgit aja, 3 ringgit 10.000. Strawberry, blackberry boleh kakak 3 ringgit aja, 3 ringgit masuk. Kita berada di jalan menuju Kawah Rengganis. Ini dia. Sekarang kita lagi jalan turun ke Kawah Rengganis. Jadi kalau kalian punya fobia atau punya penyakit jantung dan yang lainnya, aku saranin jangan naik jembatan gantung yang ada di dekat sama restonya tadi.
salah satu jalannya kita bisa jalan ke parkiran atas. Jadi dari parkiran atas itu kita bisa jalan turun ke bawah ke Kawah Rengganisnya. Tapi kalau kalian punya adrenalin yang bagus, yang tidak takut pada ketinggian, cobalah untuk untuk datang ke Kawah Rengganisnya, ngelewatin jembatan gantung, dan itu mengguncang banget. Di tengah tadi juga di tengah jembatan tuh sampai benar-benar yang nggak bisa mendokumentasikan karena memang segoyang itu, dan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa kalau di bawah. Mengerikan sekali. Jadi ini dia view-nya untuk sampai ke Kawah Rengganisnya. Yes. Cantik banget. Keren kan? Cantik banget. Iya. Nah, untuk di sebelah sana itu kalau kita mau naik kursi ini deh. Untuk trekkingnya ke arah Kawah Rengganis itu lumayan lumayan menyiksa maksudnya. Karena memang jalannya memang turun banget ke bawah ya. Terus jalannya juga tidak sebagus yang ada di daerah Kawah Putih ataupun di Sunan Ibu. Kalau di sana sudah jalannya udah lumayan, udah bagus lah untuk kita sampai ke puncaknya. Tapi kalau untuk di Kawah Rengganis jalannya itu masih batu-batuan. The sleep is good if you can sleep in this. Yeah. Tapi semoga worth it lah ya. Karena ini adalah pertama kali kita ke Kawah Rengganis. Ini dia, aku kasih lihat dia kalian Kawah Rengganis itu dari atas seperti apa. Ini dia Kawah Rengganis. Ini dia guys yang dinamakan Kawah Rengganis.
lumpur ini mana? Lumpur. Aku akan ajakin kalian jalan-jalan di sekitar Kawah Rengganis biar kalian bisa menikmatin vibes-nya Kawah Rengganis secara online. Inilah tempat kita berendam kaki di sini. Banyak orang berendam di sini. Ini dia si Jala Tuna. Kalian masih bisa lihat kan ya? Airnya mendidih banget guys. Si Jala Tuna. Untuk Kawah Rengganis sendiri nih guys, ini memang tidak sepopuler seperti yang ada di Kawah Putih. Tapi di sini bedanya dengan Kawah Putih. Kawah Putih itu seperti kayak telaga aja, telaga yang ada air belerang di tengahnya dengan view pemandangan gunung. Tapi di Kawah Rengganis itu kalian bisa ngeliat sungai dan kalian juga bisa melihat kayak onsen gitu ya, kayak pemandian air panas yang langsung mata airnya langsung ada di sini. Dan ini patut pemerintah setempat lebih untuk mengelola, jadi biar nature-nya tetap dapat dan pengunjung juga makin banyak yang ke Kawah Rengganis. Nih. Pemandangannya itu benar-benar kayak kita di tengah hutan dan di tengah cekungannya itu ada kawah.
Jadi ini adalah jembatan gantung terpanjang yang ada di Asia Tenggara. Wow. Dan ini, oh anjir, keren banget.